Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan dalam bulan Ramadan ini kita diberikan keberkahan dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Oke, baik teman-teman semuanya, saya di sini di video kali ini saya akan meneruskan pembahasan soal Planas Abu tahun 2012. Nah, sekarang saya mau langsung masuk ke nomor 4. Nah, ini sesi terakhir sebelum nanti kemudian di video selanjutnya saya akan membahas beberapa hal yang lain. Jadi gitu. Oke, jadi di sini ada suatu sistem di mana sistem terdiri dari sebuah sebuah tabung yang dianggap tak bermassa. Jadi di sini ada tabung yang dianggap tak bermassa. Kemudian ada bekas di dalam tabung itu yang terikat di salah satu ujungnya. Nah, dan salah satu ujung yang lain terikat oleh massa yang berada di tabung juga. Dan massa ini, massa M menempel ke bekas dan terletak sejauh RR dari titik tengah tabung. Jadi jaraknya dari titik tengah itu adalah R. Jadi gitu. Dari titik tengah sini adalah R. Jadi gitu. Nah, kemudian tabung ini diputar, ya kan? Diputar. Kalau misalkan kita tahu kalau putarannya seperti ini, maka nanti arah vektornya ke arah atas. Maka ketika diputar seperti ini, dengan sudut omega, sehingga massa M kecil akan terdorong sejauh R karena gaya sentrifugal ya. Jadi nanti di sini sama aja kayak semacam dia itu terdorong sejauh R kecil dari posisi timbangnya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah tentukan besarnya R sebagai fungsi dari M, K, R besar, dan omega. Apakah ada nilai omega tertentu di mana omega C di mana massa tidak dapat disetimbangkan lagi oleh gaya bekas, jadi gitu. Oke, nah jadi sistemnya sudah saya gambarkan di samping sini. Di sini ada massa yang kemudian menyimpang sejauh R kecil. Oke, yang sudah menyimpang sejauh R kecil, dan kemudian di sini otomatis akan ada gaya bekas ya. Gaya bekas yang melawan gaya sentrifugal ini, ataupun gaya bekas yang menyebabkan percepatan sentripetal, karena nanti benda ini akan bergerak sentripetal dengan jari-jari gerak melingkarnya itu adalah R besar plus R kecil. Jadi R besar plus R kecil. Nah, sedemikian hingga kalau seperti itu, maka nanti sigma F-nya sangat simpel sekali. Sigma F pada benda M, maka nanti dia hanya gaya sentripetal, ataupun percepatannya juga percepatan sentripetal itu M omega kuadrat dikalikan dengan jari-jarinya dari tengah ke posisi benda sekarang adalah bukan R lagi tapi R besar plus R kecil, jadi gitu. Nah, di sini sigma F dari M itu ada hanya ada satu gaya aja, yaitu KR gitu ya. KR. Nah, sehingga nanti sama dengan M omega kuadrat R besar plus R kecil, jadi gitu. Nah, terus kemudian tidak ada gaya lain ya selain ini ya. Apakah ada gaya lain selain ini? Menurut saya tidak ada, jadi gitu. Nah, sedemikian hingga nanti kita akan memperoleh KR sama dengan M omega kuadrat R besar plus M omega kuadrat R kecil. Nah, ini pindah ruas ke kiri ya, sehingga nanti bisa digabung K minus M omega kuadrat R kecil sama dengan M omega kuadrat R besar, jadi gitu. Nah, hingga nanti kita peroleh R kecil itu sama dengan M omega kuadrat R besar per K min M omega kuadrat. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini adalah apa namanya itu nilai A-nya, jadi gitu ya. Yang nilai R. Nilai R yang memenuhi soal A. Nah, pertanyaan kedua adalah apakah ada nilai omega tertentu omega C di mana massa tidak dapat disetimbangkan lagi oleh gaya bekas. Jadi ketika sistem ini nggak bisa disetimbangkan lagi dengan gaya bekas, artinya apa? Artinya berarti ya sistem itu kemudian kayak semacam tidak kuat gitu ya. Jadi tidak kuat untuk melawan gaya bekas, ataupun sistem ini tidak kuat, ataupun sistem ini tidak mungkin terjadi, jadi gitu loh. Jadi kalau kita memiliki pertanyaan di mana massa tidak dapat disetimbangkan lagi oleh gaya bekas, padahal di sini ada gaya bekas gitu ya, ada gaya bekas, dan ketika semakin besar omega, maka nanti R-nya juga semakin besar, jadi gitu. Nah, mungkin di sini pertanyaannya adalah
apakah ada omega tertentu, batas omega tertentu di mana R itu sudah tidak terdefinisikan lagi, ataupun sudah tidak berarti lagi. Nah, kita bisa lihat di sini. Ketika omega itu ada, maka pasti gayanya itu gaya sentrifugal, R-nya keluar. Ya. Jadi ketika omega itu ada, pasti R-nya keluar. Baik itu omeganya ke arah sana, ataupun omeganya besar segala macam juga, maka R-nya juga keluar. Karena nanti memberikan gaya sentrifugal. Nah, tetapi ketika omega itu ada, tetapi ternyata R-nya itu 0, nah, R-nya itu 0, itu berarti apa? Itu berarti itu adalah nilai omega tertentu, tepat omega tertentu, di mana nilai dari sistem itu R itu sudah nggak terdefinisikan lagi. Nah, kapan itu terjadi? Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi R yang tidak mungkin, ya, R yang tidak mungkin itu adalah R ketika R yang tidak mungkin adalah R ketika nilainya adalah kurang dari 0. Ya kan? Jadi R yang tidak mungkin adalah R yang kurang dari 0. Dan R kurang dari 0 itu terjadi ketika kapan? Itu terjadi, atau R kurang dari sama dengan 0 ya. R kurang dari sama dengan 0. Artinya di sini tidak, nah ini artinya tidak dapat disetimbangkan lagi. Tidak dapat disetimbangkan lagi. Tidak dapat disetimbangkan lagi oleh gaya gas sekalipun. Jadi gitu. Nah, karena apa namanya itu sistemnya ini sudah tidak memenuhi logika gitu. Jadi ketika R-nya negatif, apa artinya R-nya negatif? Ketika R-nya negatif, ketika sistemnya kayak gini ya berarti ke belakang gitu ya. Padahal nggak mungkin itu. Padahal itu nggak mungkin gitu ya. Jadi sistem yang tidak dapat disetimbangkan lagi adalah sistem yang tidak mungkin terjadi di sistem yang ini. Gimana caranya membuat R kurang dari sama dengan 0? Ya maka lihat di situ aja. Nah, kita bisa memiliki bahwasanya M omega kuadrat, ya M omega kuadrat R dibagi K min M omega kuadrat kurang dari sama dengan 0. Jadi gitu. Oke, seperti ini. Maka ini cara menyelesaikannya. Oke, cara menyelesaikannya itu gampang sekali. Bahwasanya untuk solusi ini itu kurang dari sama dengan 0, maka jawabannya adalah pertama, kita gini dulu. M, R ini dibagi dulu dengan dibagi dulu dengan omega kuadrat. Jadi nanti kita boleh K per omega kuadrat minus M kecil kurang dari sama dengan 0. Ya kan? Ini akan kurang dari sama dengan 0 ketika apa? Ketika K per omega kuadrat min M itu kurang dari sama dengan 0. Gitu ya. Ya kan? Nah, kapan yang terjadi? Ini terjadi ketika K per omega kuadrat kurang dari sama dengan M. Atau nanti omega kuadrat lebih dari sama dengan K per M. Nah, inilah nanti batas-batasnya. Jadi yang kita akan peroleh bahwasanya omega C itu sama dengan akar K per M, batas minimumnya. Jadi nilai yang menyebabkan R itu kurang dari sama dengan 0, batas terkecilnya adalah omega C akar K per M. Ya. Karena ketika akar K per M nanti sistemnya itu nanti menjadi nggak real gitu. Jadi tidak terdefinisikan. Jadi R-nya tidak terdefinisi. Nah, saat itulah mulai nanti ketika nggak terdefinisi artinya apa? Ya berarti sistem itu tidak berarti lagi. Jadi tidak berarti lagi. Dan itu berarti juga tidak dapat disetimbangkan. Berarti sistem itu sudah tidak mungkin terjadi. Jadi gitu. Jadi R kurang dari sama dengan 0 itu terjadi awalnya ketika omega C itu. Jadi ada omega C tertentu di mana sistem itu nggak bisa disetimbangkan lagi. Jadi gitu. Atau bisa saya ubah aja ya. Saya ubah aja. Bukan R kurang dari sama dengan 0, tapi ketika R tidak terdefinisi. Jadi gitu. Ketika R sudah tidak terdefinisi. Kenapa? Ketika R tidak terdefinisi, maka sistem itu sudah tidak bisa dikatakan sebagai sistem yang tidak dapat disetimbangkan lagi. Karena sebenarnya kalau misalkan omega-nya semakin besar, maka harusnya R-nya semakin besar. Tetapi ketika R itu tidak terdefinisi, tidak jelas berapa, maka itu nanti berarti ya kita nggak tahu sistem itu seperti apa, keseimbangannya seperti apa nggak tahu.
melambangkan jarak kesetimbangan ya. Ketika kita nggak tahu berapakah R-nya itu, tidak terdefinisi R-nya, ini berarti bahwasanya sistem itu tidak dapat disetimbangkan. Karena kita nggak mengetahui jarak spesifik kesetimbangan. Oke, ini ya. Nah, maka R tidak terdefinisi ini merepresentasikan bahwasanya sistem itu tidak dapat disetimbangkan lagi. Dan tidak terdefinisi itu diperoleh ketika apa? Sama kayak tadi ya. Bahwasanya R tidak terdefinisi itu sama dengan 1/0. Nah, 1/0 itu kita bisa lihat dari persamaan atas itu bahwasanya yang bawah saja yang 0. Ataupun K min M omega kuadrat sama dengan 0. Sehingga inilah yang sama dengan C ya. Nanti omega C sama dengan akar K per M. Jadi itu adalah omega C. Oke, nah itu berkaitan yang pertama ya, berkaitan kapan sistem ini tidak tertimbangkan lagi. Nah, sekarang yang B. Yang B itu adalah diminta sekarang tabung diputar dengan kecepatan sudut omega, di mana omega itu jauh lebih kecil daripada omega C, yang dipertahankan tetap oleh torsi dari luar. Nah, jadi di sini nanti sistem itu dikasih omega, di mana omeganya itu kurang dari sama dengan omega C, ya lebih kecil daripada omega C, sehingga maka sistem masih bisa tertimbangkan ya, karena sistem yang nggak bisa tertimbangkan itu ketika omega C, ketika dia achieve ataupun mencapai omega C. Nah, lalu massa M diberi simpangan kecil dari kecil delta R dari posisi kesetimbangan. Tentukan periode oscilasi dari M. Nah, jadi nanti sistem yang kita miliki nanti ini udah berputar dengan omega ya, berputar dengan omega. Nah, tetapi nanti tiba-tiba dikasih simpangan lagi, dikasih tambahan simpangan jauh delta R, sehingga R-nya juga bertambah, R plus delta R. Jadi gitu. Ya kan, jadi gayanya juga tambah. Nah, maka analisisnya ketika seperti ini, maka kita ingat persamaan gerak radial. Ya. Persamaan gerak radial itu, kalau teman-teman pernah belajar gaya sentral, persamaan gerak radial dan tangensial. Nah, nanti mungkin teman-teman ingat-ingat aja. Ini jadi ketika kita ngomongnya itu percepatan arah radial, maka nanti percepatan arah radial itu nanti akan sama dengan ini. R double dot, yaitu jaraknya, R itu jarak dari pusat ke posisi benda, R dikurangi R theta dot kuadrat. Theta adalah sudut revolusinya atau sudut gerak melingkarnya. Jadi gitu. Itu adalah percepatan radial. Kalau percepatan tangensial itu nanti akan sama dengan 2R dot theta dot. Nah, seperti ini ditambah R theta double dot. Nah, ingat gimana sih arah gayanya itu? Arah gayanya seperti ini. Jadi ketika ini tuh benda itu bergerak ke arah atas sana ya, benda gerak ke atas sana, misalkan putarnya ke sana, maka nanti gayanya itu ke sini. Ini adalah gaya radial, percepatan radial itu ke sini. Ini adalah A radial. Nah, ke sana adalah arah ke sana adalah A tangensial, jadi gitu. Nah, itu adalah idenya ya. Nah, sekarang sistem yang kita miliki di sini juga sama. Ini juga bergerak secara radial, ya kan? Bergerak secara tangensial ataupun gerak melingkar. Demikian hingga nanti, tapi sistem dikasih gaya dalam arah radial. Nah, maka sistem yang mengalami gaya dalam arah radial ini, maka kita bisa sigma F kan secara radial, ya. Sigma F arah radial untuk sistem yang kita miliki di atas ini ya. Ini sama dengan apa? Sama dengan masanya benda dikalikan dengan itu tadi. R double dot minus R theta dot kuadrat. Oke, seperti ini. Nah, kemudian sigma FR-nya itu ternyata cuma gaya gesek ya. Gaya gesek itu adalah sekarang tidak K kali R saja, tapi ada delta R-nya. Maka jadinya minus K dikalikan R plus delta R. Kenapa kok minus? Karena dia menuju pusat. Kalau menuju pusat, ya dia minus.
sama dengan M dikalikan R double dot min R theta dot kuadrat. Nah, maksudnya sekarang kan berapa theta dotnya kan gitu ya. Nah, theta dot itu nanti bisa diperoleh dari konsep A tangensial. Sigma F tangensial di sistem ini tuh ya, sigma F tangensial di sistem ini tuh tidak ada gayanya ya. Jadi dia itu berputar, ya berputarnya dalam gaya yang diberikan kepada benda hanya dalam arah radial saja. Arah tangensialnya tidak ada. Sehingga sigma F tangensial nanti akan sama dengan 0. Tetapi nanti tulis dulu. M dikalikan 2R dot theta dot plus R theta double dot. Nah, sedemikian hingga ini nanti sama dengan 0, sama dengan M dikalikan 2R dot theta dot plus R theta double dot. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti dicoret bisa ya. M-nya dicoret. Nah, nanti teman-teman bisa mengikuti cara yang sama, nanti bisa memperoleh kayak gini, minus 2R dot theta dot sama dengan R theta double dot itu adalah d theta dot per dt ini ya. Dan juga nanti ini tuh sama dengan apa? Ini sama dengan minus 2 theta dot dr per dt. Nah, ini sebenarnya bisa dicoret-coret juga. Nah, ini bisa dihilangkan ya dt-nya. Dan R-nya dipindah ke R, theta dot dipindah ke theta dot, nanti kita peroleh hasilnya sebagaimana berikut. Minus 2 per R dr sama dengan seperti theta dot d theta dot. Nah, ini ketika teman-teman integralkan, nanti teman-teman akan peroleh hasilnya adalah minus 2 ln R sama dengan ln theta dot plus konstanta, jadi gitu. Oke. Atau nanti ketika dipindah ruas, ya, dipindah ruas, nanti kita peroleh seperti ini. Ln theta dot plus ln 2 ln R sama dengan J, jadi gitu. Nah, nanti ini apa? Ini tuh bisa naik ke atas kan, kalau secara log kan, ini bisa naik ke atas jadi kuadrat, nanti ditambah jadi kali ln theta dot R kuadrat ini sama dengan J. Nah, ternyata dari sini kita peroleh bahwasanya nilai dari theta dot R kuadrat di sistem ini tuh C, ataupun konstan. Nah, jadi ada konstanta di sistem kita, yaitu theta dot per R kuadrat. Theta dot dikalikan R kuadrat. Jadi, seperti itu. Maka nanti kita bisa memperoleh, gimana kita bisa memperoleh theta dot awal. Nah, untuk memperoleh theta dot awal itu sebenarnya, kita bisa lihat sistemnya ketika awal. Ketika awal itu kan sistemnya omega, kecepatan sudutnya kan omega. Dan di sini kita bisa lihat bahwasanya yang dipertahankan tetap oleh torsi dari luar, ya kan? Jadi theta dot di sini tidak akan berubah. Mohon maaf, ini kelihatannya tidak masalah, tapi nanti untuk kedepannya bisa pakai ini. Nanti untuk yang nomor C kita pakai ini. Tapi yang jelas di sini, karena yang di soalnya adalah kecepatan sudutnya tetap, yang diperhatikan tetap oleh torsi dari luar, artinya omega yang tetap, maka theta dot di sini bisa digantikan dengan omega kuadrat. Oke, di sini bisa digantikan dengan omega kuadrat untuk soal ini ya. Nah, ini dipakai kapan? Nanti dipakai yang C. Yang tadi saya jelaskan dulu biar untuk melengkapi sigma F ya masing-masing. Oke, jadi nanti minus K dikalikan R plus delta R sama dengan apa? Sama dengan M R double dot minus M omega kuadrat R, jadi gitu. Nah, ini dipindah ruas semuanya. Mohon maaf ya, ini harusnya yang ini bukan hanya R ya, tetapi karena dia jaraknya itu tidak hanya R, tapi dari tengah ya, berarti R besar plus R kecil lebih tepatnya. Jadi ini lebih tepatnya R besar plus R kecil. Ini R besar plus R kecil. Oke, saya kasih dulu. Karena R itu dihitung dari tengah. Loh mas, ini kenapa kok dari R double dot? Karena sebenarnya juga sama. Ini adalah harusnya juga R besar plus R kecil double dot, tetapi karena R-nya itu konstan, karena R besar itu konstan, maka nanti ya hilang itu R-nya, R besarnya. Jadi gitu. Oke, seperti ini bisa dicoret menjadi omega kuadrat. Nah, ini R double dot ini akan hilang. Jadi gitu. Sehingga kita nanti akan memiliki apa? R besar plus R kecil omega kuadrat. Nah, ini bisa oke.
Dan R kecilnya juga tidak hanya R kecil saja ternyata, tetapi dia R kecilnya juga ketambahan dengan delta R ya. Jadi maka ini kurang lagi juga. Ini kurang lagi juga. Mungkin dikasih lagi ya. Ini lupa. Ini nanti ini adalah R besar plus R kecil plus delta R, di mana R kecil itu nanti diwakili oleh perhitungan tadi. Yang perhitungan awal tadi R kecilnya adalah ini. Yang M omega kuadrat garis tadi. Nah, yang ini nanti bentuknya gini. R besar plus R kecil plus delta R dikalikan dengan theta dot kuadrat. Nah, ini bisa digantikan dengan omega kuadrat gitu ya. Nah, yang ini akan hilang semua. R konstan, R kecil sudah konstan, delta R aja yang berubah pada waktu. Nah, ini berarti delta R double dot dikurangi dengan R besar plus R kecil plus delta R. Oke, dikalikan omega kuadrat. Nah, nanti ini dimasukkan ke sini. Demikian hingga kita akan memperoleh hasilnya adalah delta R double dot minus M R besar plus R kecil omega kuadrat minus M delta R omega kuadrat. Jadi gitu. Ini kita buka di 1, nanti 0 sama dengan M delta R double dot plus K min M omega kuadrat delta R ditambah dengan K delta R, K dikalikan dengan R kecil dikurangi M R besar plus R kecil omega kuadrat. Nah, kita tahu bahwasanya persamaan osilasi itu seperti ini. Persamaan osilasi itu adalah ketika kita memiliki 0 sama dengan ini persamaan osilasi ya. Persamaan osilasi itu 0 X double dot plus omega kuadrat X plus nggak apa-apa ini gamma. Nah, maka gamma itu nggak peduli ya. Jadi konstanta itu yang nggak ada apa namanya itu nggak ada X-nya, maka di sini tidak masuk ke perhitungan omega. Maka omega cuma ini aja. Omega itu adalah yang menempel ke X jadi gitu. Nah, ketika persamaannya kita refleksikan ke sini, maka X itu nanti adalah ini. X itu adalah delta R. Nah, sedemikian hingga ketika kita jabarkan, maka nanti kita akan memperoleh seperti ini. Dibagi semua dengan M, maka kita mendapatkan delta R double dot plus ini K min M omega kuadrat, semuanya dibagi dengan M delta R ditambah dengan itu KR min M R besar plus R kecil omega kuadrat, semuanya dibagi dengan M. Nah, yang delta R itu merefleksikan X. Nah, ini juga X juga, berarti nanti yang merefleksikan omega adalah ini. Jadi yang merefleksikan omega itu adalah ini. Omega kuadrat sama dengan K min M omega kuadrat per M. Dan nanti kita peroleh omega akan sama dengan akar K min M omega kuadrat, semuanya dibagi dengan M. Itu adalah yang nomor 2. Oke, yang nomor 2 berkaitan dari omeganya. Nah, yang terakhir, ini adalah yang ini. Ini agak panjang nanti ya, yang C ini. Jadi yang C ini memang agak panjang, yang agak menarik juga. Jadi di sini sekarang tabung berputar dengan kecepatan sudut omega dan massa M diam terhadap tabung. Lalu massa M diberi gangguan kecil. Tentukan periode osilasi massa M jika tidak ada lagi torsi yang mempertahankan omega konstan. Nah, sekarang omeganya nggak konstan. Itu yang bermasalah. Nah, ketika omega itu nggak konstan, maka nanti persamaannya kita miliki tadi itu sangat digunakan. Yaitu kita sudah dapatkan tadi dari sigma F tangensial ya. Sigma F tangensial itu 0 totalnya, karena tidak ada gaya dalam arti tangensial, yang ada cuma gaya bokeh dalam arti radial. Maka nanti yang kita miliki adalah ini. Kita miliki adalah theta dot R kuadrat sama dengan konstan. Jadi gitu. Nah, di sini yang menarik ya, sekarang gini aja. Jadi kita nggak usah definisikan delta R dan seterusnya kayak tadi. Nah, kita nanti lebih fokus ke ke R saja. Jadi kita nanti nggak delta R double tapi R saja jadi gitu. Nah, pada awalnya
sistem itu diam ya. Jadi pada awalnya sistem itu diam. Jadi ketika diputar dengan omega, R-nya itu diam. Artinya ya ini setimbang. Jadi dengan R setimbang lagi. Ya kan? Kemudian nanti M-nya dikasih gangguan kecil. Dengan gangguan kecil katakanlah delta R juga. Delta R akibatnya apa? Akibatnya nanti sistemnya juga akan berosilasi tapi omeganya nggak konstan. Omeganya nggak konstan. Omeganya berdasarkan apa namanya itu theta dot R kuadrat konstan ini, jadi gitu. Ya kan? Nah, berarti gimana caranya untuk memperoleh ini? Memperoleh ini adalah sebagaimana berikut. Jadi, ketika belum ada simpangan delta R, maka kan omeganya omega kuadrat ya. Berarti kita bisa memasukkan gini, omega awal ya, omega awal itu adalah omega R kuadrat sama dengan omega secara umum adalah theta dot secara umum dikalikan dengan R plus delta R kuadrat. Nah, jadi gitu. Ya kan? Karena ketika belum ada simpangannya omega, tapi ketika sudah disimpangkan maka nanti theta dotnya bisa berubah. Jadi gitu. Makanya ini secara umumnya sebagaimana berikut. Theta dot sama dengan omega R kuadrat dibagi dengan R kecil plus delta R kecil kuadrat, di mana delta R otomatis ya jauh lebih kecil dibandingkan R. Kan gitu kan, cuma dikasih simpangan kecil aja. Oke gitu. Nah, sekarang kalau kita sudah dapat hubungan theta dotnya, kita langsung ke sigma F yang radial lagi. Nah, sigma F radial sama, tidak berubah ya, sama dengan M R double dot min R theta dot kuadrat. Nah, seperti ini. Terus kemudian sigma F radial juga sama, minus K R plus delta R. Ini juga sama. M nanti ini menjadi R-nya jadi delta R double dot ya, delta R double dot. Dan ini mohon maaf lagi, ini harusnya lebih tepatnya diganti lagi ya. Harusnya ini lebih tepatnya adalah R besar plus R kecil plus delta R gitu, biar teman-teman tahu juga. Minus R besar plus R kecil plus delta R theta dot kuadrat. Nah, seperti itu. Oke ya, ini. Nah, kita bisa menjabarkan itu. Demikian hingga nanti kita akan memperoleh ini adalah R besar plus R kecil. Ini juga harusnya tidak hanya R ya, tapi ini adalah R besar plus R kecil. Ini juga harusnya R besar plus R kecil kuadrat, karena jaraknya dari tengah, bukan dari anu ya. Ini juga sama, jaraknya adalah R besar plus R kecil plus delta R kuadrat. Mohon maaf, ini harus saya bahas lagi. Ini juga sama, R besar plus R kecil kuadrat. Ini R besar plus R kecil plus delta R kuadrat. Karena ngitungnya dari tengah ya, bukan dari titik yang setimbangnya itu. Bukan dari titik awalnya M kecil ketika dia. Oke, nanti kita akan memperoleh di sini adalah M kecil plus delta R. Oke, theta dot kuadrat. Jika ditulis saja, R besar plus R kecil jauh lebih besar dibandingkan delta R. Seperti itu. Nah, jadi nanti kita akan bisa memperoleh, hasilnya adalah pertama ini dimasukkan dulu, theta dotnya diganti dengan itu ya. Diganti dengan itu, sehingga kita nanti peroleh adalah minus M R besar plus R kecil plus delta R. Ini menjadi omega kuadrat, ini menjadi R besar plus R kecil pangkat 4, yang bawah menjadi R besar plus R kecil plus delta R pangkat 4. Nah, terus nanti di cancel ya, cancel, ini tinggal 3. Nah, tinggal 3 seperti itu. Nah, ini yang ada menarik. Jadi, aproksimasi di sini. Jadi ada konsep aproksimasi. Aproksimasi ketika kita memiliki A plus X pangkat N, di mana A itu jauh lebih kecil dibandingkan X gitu ya. Ya, maka nanti pertama ini bisa dikeluarkan X-nya. Jadi X pangkat N sama dikalikan 1 plus
A per X pangkat N. Nah, ketika ini terjadi, maka nanti ini sama dengan apa? Ini akan sama dengan X pangkat N, ini akan menjadi 1 plus NA per X. Nah, ini mendekati nilai. Ketika A jauh lebih kecil dibandingkan X. Nah, kita perhatikan kasus kita di sini memiliki R besar plus R kecil ditambah delta R pangkat 3, tapi di bawah makanya minus. Jadi kita memiliki R besar plus R kecil ditambah delta R pangkat min 3. Dengan R besar plus R kecil itu jauh lebih besar dibandingkan delta R. Maka R besar plus R kecilnya bisa keluar dulu. Pangkat min 3. Terus di sini jadi apa? 1 plus delta R per R besar plus R kecil pangkat min 3. Nah, ini nanti jadi apa? Ini nanti bisa sebagaimana metode ini tadi, ini akan diaproksimasikan dengan apa? Dengan 1 per R besar plus R kecil pangkat 3 dikalikan 1 plus minus 3 delta R per R besar plus R kecil. Nah, inilah aproksimasi untuk yang nomor yang itu tadi. Nah, sehingga persamaan yang kita ini tadi, persamaan terakhir kita miliki tadi, ini nanti bisa kita jabarkan di bawah ini. Di persamaan kita nanti ini bisa berubah. Yang sisi yang bawah ini dengan aproksimasi ini tadi, kita nanti akan bisa memperoleh sebagaimana berikut. Nah, ini adalah minus K R plus delta R M delta R double dot minus M omega kuadrat R besar plus R pangkat 4 dikalikan dengan 1 per R besar plus R pangkat 3 dikalikan 1 min 3 delta R per R besar plus R kecil. Nah, nanti teman-teman insya Allah bisa memperoleh hasilnya kayak gini. Minus K R kecil plus delta R sama dengan M delta R double dot ditambah dengan 3M omega kuadrat delta R, jadi itu. Oke, nah, nanti dikurangi dengan M omega kuadrat R besar plus R kecil, jadi gitu. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan hasil kayak gini. Nanti 0, nanti disatukan lagi ke kanan ya, M delta R double dot ditambah dengan 3M omega kuadrat plus K delta R. Nah, ditambah dengan KR min M omega kuadrat R besar plus R kecil. Nah, setelah ini sudah selesai, udah, berarti kita sudah mendapatkan hasil terakhirnya. Berarti omega apa? Omega adalah tinggal komponen ini dibagi dengan komponen yang menempel di sini. Maka ini adalah omega, kemudian akar K plus 3M omega kuadrat dibagi dengan M. Ataupun akar K per M plus 3 omega kuadrat. Nah, ini adalah omeganya. Ketika sistem itu diosilasikan dengan tidak dipertahankan tetap omega. Jadi seperti itu. Nah, itulah pembahasan untuk nomor 4. Semoga membantu teman-teman semuanya untuk belajar berkaitan konsep osilasi di sistem yang sebagaimana berikut. Dan semoga nanti di kedepannya bisa bermanfaat juga. Oke, baik. Kita terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komen. Utamanya berikan komen yang positif, ataupun juga memberikan saran, ataupun juga bisa memberikan kalau misalkan ada yang problem yang memang ingin diselesaikan, silakan chat di kolom komentar. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.